pertama ada pengertian sesat pikir, di mana istilah yang mewakili pengertian sesat pikir ini berasal dari bahasa Latin, yaitu kata fallacia yang berarti kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih. Kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kata falsifikasi yang berarti kekeliruan. Istilah lain yang berarti kekeliruan adalah sofisme, yaitu pemikiran yang menyesatkan karena tampaknya ia benar tapi sebenarnya tidak. Pengertian kekeliruan dapat diterapkan pada setiap aksi akal budi yang tidak sah, karena kekeliruan ini disebabkan oleh tidak dipatuhinya hukum atau aturan pemikiran. Menurut KBBI, kata sofisme berarti alasan atau argumen palsu yang dimaksudkan untuk menipu atau memperdaya orang lain. Kedua, ada macam-macam sesat pikir. Yang pertama ada sesat pikir karena bahasa, di mana sesat pikir karena bahasa ini diakibatkan oleh kekeliruan dalam penempatan makna term. Imam Al-Ghazali mengingatkan tak jarang kekeliruan terjadi karena kekaburan term univok, term ekivok, dan term analogis. Masing-masing term ini mencakup lebih dari satu makna dan semuanya merupakan makna yang sah. Dari itu dituntut pemahaman terkait pergeseran makna dalam metafora atau musta'arah, pemindahan kata atau manakula, dan analogis atau mustarakah. Kedua, ada sesat pikir formal, di mana sesat pikir formal terjadi karena pelanggaran terhadap bentuk atau form, silogisme sebagaimana figura atau asyakil, dan modus atau adurub yang dijelaskan pada bab 8. Kekeliruan juga bisa terjadi karena tak memenuhi ketentuan term atau premis, sehingga silogisme tidak bisa menghasilkan konklusi yang sah. Yang ketiga, ada sesat pikir material, di mana sesat pikir material ialah sesat pikir yang terjadi bukan karena bahasa atau bentuk penalaran yang tidak sahih, melainkan yang terjadi pada materi atau isi penalaran itu sendiri. Sesat pikir material ini bisa saja terjadi karena mencampur aduk hal yang kebetulan dengan yang sebenarnya, memutlakkan sesuai dengan relatif, atau sengaja menghindar dari pokok persoalan. Yang terakhir ada relevansi dengan kajian hukum, di mana kegiatan penalaran hukum mendapat dorongan kuat dari Al-Quran, bahkan diminta tanggung jawab akhirat. Dari itu, bagi seorang muslim, penalaran bukan hanya rutinitas dalam profesi hukum, bahkan ibadah. Dengan menyadarinya sebagai ibadah, maka logika penalaran hukum harus dihayati dan diterapkan dalam profesi hukum. Penghayatan dan penerapan logika penalaran hukum dapat membentuk karakter pengembang hukum berintegritas, di mana terjadi integrasi antara apa yang diyakini dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Ketika seorang mengembang hukum meyakini suatu kebenaran, maka ia akan berkata dan berbuat benar. Mengingat kebenaran dan keadilan merupakan konsep yang abstrak, maka logika penalaran hukum diperlukan untuk menurunkan konsep yang abstrak menjadi konkret. Jadi, logika penalaran hukum adalah sarana konkretisasi konsep keadilan dan kebenaran, sekaligus sebagai sarana membangun integritas calon pengembang hukum. Sekian dari saya, Isni Salsabila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.